Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Mandalika, brand baru Indonesia. Setelah sukses menggelar tes pramusim MotoGP 2022 pada 11-13 Februari, Pertamina Mandalika International Street Circuit Lombok, NTB bakal menjadi tuan rumah seri kedua balapan MotoGP pada 18-20 Maret. Balapan kali ini merupakan seri kedua dari 21 seri yang rencananya digelar tahun ini setelah seri pembuka di Qatar pada 6-9 Maret 2022. Bagi Indonesia, rangkaian acara akhir pekan nanti menjadi ajang balapan MotoGP pertama dalam kurun waktu 25 tahun terakhir. Balapan sebelumnya pernah digelar di sirkuit Sentul Bogor pada musim 1996 dan 1997. Penantian panjang ini tentunya disambut sukacita masyarakat, khususnya para pecinta otomotif di tanah air. Tidak heran jika warga menyambut antusias parade pembalap yang diadakan di Jakarta kemarin dan ingin melihat langsung para pembalap idola mereka yang selama ini cuma bisa disaksikan di layar televisi. Bahkan, kata Presiden Jokowi, sebanyak 60.000 tiket telah habis terjual. Dihelatnya kembali MotoGP di Indonesia sekaligus juga kebanggaan bagi bangsa ini. Presiden berharap Mandalika bisa menjadi brand baru Indonesia. Kita tentu berharap sirkuit Mandalika bisa seperti sirkuit Sepang milik negara tetangga Malaysia yang kerap masuk agenda balapan bergengsi dalam satu dekade terakhir, baik untuk MotoGP maupun Formula 1 atau F1. Sirkuit Mandalika yang terletak di kawasan ekonomi khusus Mandalika atau KEK Mandalika, Lombok Tengah NTB memiliki modal itu. Pemandangan pantai di sekitar sirkuit tentu menjadi nilai lebih selain lintasan sepanjang 4,31 km dan 17 tikungan yang cukup menantang. Namun, modal keindahan fisik bangunan saja tentu tidak cukup agar sirkuit ini dilirik. Faktor yang tidak kalah penting ialah bagaimana panitia setempat mengelola sirkuit ini dengan baik dan benar. Oleh karena itu, pada penyelenggaraan balapan kali ini, pihak penyelenggara harus betul-betul bekerja secara profesional hingga sedetail-detailnya. Bahkan kalau bisa, jangan ada lagi kerikil di lintasan seperti keluhan yang disampaikan sejumlah pembalap pada tes pramusim. Hal semacam itu jangan sampai terulang lagi. Bukan hanya kenyamanan dan keamanan pembalap, panitia juga harus memperhatikan betul akses liputan untuk kalangan jurnalis. Baik itu kenyamanan ruangan untuk mereka bekerja maupun kecepatan dan keandalan akses internet. Hal ini penting karena merekalah yang akan mengabarkan event ini ke penjuru dunia. Kita tentu mafhum, event ini berlangsung di tengah situasi tidak normal, di tengah pandemi COVID-19. Oleh karena itu, aturan protokol kesehatan tetap harus dilaksanakan. Intinya, kesempatan ini jangan disia-siakan. Semua pihak mesti bersinergi menyukseskan acara ini. Ajang ini mesti berlangsung aman, nyaman, dan lancar. Daya magis sirkuit Mandalika juga harus menjadi simbol kebangkitan pariwisata dan perekonomian setelah 2 tahun diterpa pandemi. Selain menjadi arena landasan pacu bagi para pembalap, kehadiran sirkuit bertaraf internasional ini hendaknya juga harus mampu menggerakkan roda perekonomian, baik secara makro maupun mikro, terutama bagi masyarakat sekitar. Mereka, para pengusaha baik skala besar, menengah maupun kecil, harus dapat menikmati rezeki dari kehadiran sirkuit ini. Entah dari bisnis penginapan, kerajinan tangan, ataupun kuliner. Saat meresmikan sirkuit ini, Presiden Jokowi pun berpesan agar venue ini mampu menggerakkan roda perekonomian bagi warga sekitar. Kita tentu berharap suksesnya penyelenggaraan MotoGP kali ini dapat menjadikan Mandalika sebagai brand baru Indonesia yang selanjutnya dapat mendatangkan investasi, khususnya di Pulau Lombok dan NTB.